Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair, selamat sore pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Dan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia, sehingga kita dapat bersua kembali di sore hari ini. Dan insya Allah saya Sekar Pangesti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program istimewa ya, ini di setiap hari Senin sore pukul 3 waktu Indonesia Barat, yaitu di program edukasi. Baik pemirsa, jika dalam program edukasi sebelumnya kita sudah bersama dengan TK MTA di berbagai wilayah, sudah di wilayah Klaten, lalu itu juga sudah di wilayah Surakarta, di wilayah Karanganyar, dan saat ini kita sudah bersama dengan Bu Guru TK juga di wilayah Boyolali. Sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda semua bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya. Semangat ya Bunda ya. Iya. Kalau di TK itu biasanya mana semangatmu gitu ya Bunda ya. Iya betul. Baik. Nah kita akan memperkenalkan satu persatu ini ya, yang di sebelah kiri saya ini ya sudah ada Bunda Siti Maskanah SPD Sarjana Pendidikan selaku Kepala TKIT Cahaya Al-Quran Boyolali. Bunda, kabar sehat ya, tadi sudah dijawab ya. Alhamdulillah sehat. Boleh diberitahukan bagaimana ini kabar siswa Ananda dan juga Bu Guru di sana, Bunda? Ya, alhamdulillah untuk kabar anak-anak kami di TK KBIT Cahaya Al-Quran Boyolali selalu sehat, dan juga Bu Guru, Pak Guru, karena kami ada Bapak Gurunya, kita juga selalu sehat, alhamdulillah. Mungkin bisa disapa juga Bunda, ini mungkin keluarga besar TKIT Cahaya Al-Quran yang sedang menonton, Bunda. Assalamualaikum untuk ayah bunda yang lagi mirsani televisi MTA. Kami dari Cahaya Al-Quran mengucapkan selamat istirahat untuk mengikuti atau melihat di acara TV. Nah, semoga Bunda Yahanda, keluarga besar TK KP Islam Terpadu Cahaya Al-Quran Boyolali selalu sehat dan selalu maju terus. Amin. Amin. Selalu sehat dan maju terus. Seperti Bunda Titi yang alhamdulillah ini sudah hadir begitu ya di studio. Baik, di sebelah Bunda Titi ini sudah ada Bunda juga ini ya. Bunda Diah Puspitoningrat, betul ya, SE, selaku Kepala KB Ar-Royan MTA Sawit. Kabar baik juga ya Bunda ya, tadi sudah ditanya. Bagaimana ini kabar Ananda dan juga guru di sana, Bunda? Alhamdulillah kami semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Bunda-bunda juga makin semangat untuk membersamai putra-putri di KB Ar-Royan MTA Sawit. Alhamdulillah. Saat ini Bunda mungkin bisa disapa keluarga besar dari KB Ar-Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga bunda-bunda Ar-Royan, juga anak-anak Ar-Royan, selamat menyaksikan acara edukasi hari ini. Semoga membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin, insya Allah. Baik, ini sudah disapa oleh bunda-bundanya masing-masing. Ini sudah ada Bunda Diah dan juga Bunda Titi. Kita akan ke Bunda Titi terlebih dahulu ya. Baik, Bunda Titi, saat itu sempat mengalami kondisi pembelajaran saat masa pandemi. Tentu hal ini berbeda ketika pembelajaran sebelum masa pandemi yang saat itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bertemu gurunya langsung begitu ya. Tapi ketika masa pandemi harus harus belajar dari rumah, itu bagaimana kondisinya Bunda? Ya, alhamdulillah waktu ada pandemi ya, karena pembelajaran dilarang untuk bertemu langsung, maka untuk TK KP Islam Terpadu Cahaya Al-Quran melaksanakan home visit, melaksanakan daring, melaksanakan pembelajaran lewat WA ataupun video call, di mana anak juga antusias untuk mengikuti, dia semangat sekali. Apalagi kalau kita visit home ya, anak-anak kita kelompokkan di mana pembelajaran itu yang misalkan suatu daerah atau satu RT ada 3 atau 4 anak, kita kunjungi, kita melakukan pembelajaran di situ. Oh begitu. Dan alhamdulillah untuk orang tua murid juga
menyambut kita dengan bahkan kalau kita datang nggih, itu selalu mereka itu menyiapkan yang berbagai macam kayak makanan gitu nggih. Sampai kadang kita juga menyampaikan tidak usah berlebihan karena kita sebagai guru itu sudah merupakan kewajiban untuk mendatangi karena ini musim pandemi dan larangan untuk bertatap muka dan kita batasin. Begitu antusias juga ya orang tua dan juga mensupport. Tapi mungkin orang tua juga sangat berterima kasih karena waktu itu masa pandemi kan mungkin kalau di sekolah-sekolah kan ini banyak orang tua ya yang mengajar pada anak. Kali ini Bu Guru justru menyempatkan untuk home visit, maka itu kebahagiaan juga begitu ya. Pelayanan ya. Alhamdulillah keluarga besar TKIT Cahaya Al-Quran ini. Dan saat itu kan home visit ya Bunda. Seminggu berapa kali saat itu Bunda? Kalau kita jadwalkan memang keterbatasan tenaga pendidik juga dalam 1 minggu kita dalam satu kelompok itu 1 kali gitu ya. Tapi setelah itu kita juga mengadakan lewat video call atau lewat WA untuk cara pembelajarannya. Jadi memanfaatkan ini ya teknologi juga ya, menggunakan video call, lalu WhatsApp juga. Baik. Nah, setelah itu saat melewati masa pandemi, pembelajaran di masa pandemi, dan saat diputuskan oleh pemerintah ini bisa 100% untuk masuk. Itu bagaimana respon anak-anak saat itu? Respon anak-anak bahagia sekali nggih bertemu dengan guru. Kadang itu mereka juga menyampaikan ke orang tua murid, Bu kok nggak ke sekolah-sekolah kayak gitu nggih. Tapi setelah kita melaksanakan tapka nggih, alhamdulillah anak-anak selalu prokes. Kita juga sebagai guru harus mencontohi prokes harus selalu dilaksanakan dan menjaga jarak waktu pembelajaran. Dan itu anak-anak juga antusias sekali untuk mengikutinya. Antusias sekali untuk mengikuti. Baik, terima kasih ini Bunda Titi. Kita ke Bunda Diah begitu ya. Untuk pembelajaran di KBA Royan sendiri saat ini kondisinya bagaimana Bunda? Saat ini alhamdulillah anak-anak juga sangat senang ya, sekarang kan sudah tatap muka. Jadi mereka sangat merindukan bunda-bunda yang ada di sekolah karena selama pandemi itu kita hanya lewat voice note, lewat rekaman yang misalnya cerita-cerita itu nanti kita ada tugas-tugas untuk anak-anak ya. Tugasnya itu untuk membangun kedekatan dengan orang tua. Jadi nggak melulu dengan bunda yang ada di PAUD. Jadi bunda yang di rumah juga ikut mengawal. Ikut mengawal. Ikut mengawal, nanti hafalannya juga biar nggak terlewatkan. Jadi nanti orang tua itu biar aktif untuk ikut mendongeng juga di rumah. Jadi kita yang bikinkan cerita, nanti kita share di grup seperti itu. Nanti orang tua tinggal membacakan saat anak mau tidur, itu kan lebih mengena ke anak pesannya seperti itu. Jadi seperti orang tua ini juga belajar menjadi guru gitu ya. Dia menjadi guru di sekolah. Baik. Untuk saat ini di KBA Royan sendiri, ini model pembelajaran ini apa Bunda yang digunakan? Model pembelajarannya kita kelompok. Cuman metode yang kita gunakan itu kan kita menggunakan metode bercerita, metode bernyanyi, karena anak itu akan lebih memorinya itu lebih melekat ketika kita menanamkan karakter itu dengan lagu. Seperti cara membuang sampah itu seperti apa? Kalau kau lihat sampah, buanglah ke tempat Boleh sampah. Bunda, gimana lagunya? Kalau kau lihat sampah, buanglah ke tempat sampah agar lingkungan bersih dan indah. Seperti itu. Jadi anak itu nanti dia akan nyanyi sendiri. Jadi kalau kau lihat sampah, otomatis ketika anak melihat sampah, dia akan rebutan untuk mengut sampahnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyuruh anak untuk buang sampah. Tapi lagu ini mudah terngiang juga ya, Bun? Jadi kita banyak lagu untuk macam-macam karakter itu kita pakai lagu. Pakai lagu? Jujur, rajin, mandiri, itu semua ada lagu-lagunya. Lagu-lagunya. Kalau untuk ini Bun, kata-kata ajaib ini kata juga? ajaib kan minta tolong, terima kasih, seperti itu kan memang wajib nih. Kalau di anak usia dini itu yang ditekankan karakternya, akhlaknya, seperti itu. Ya baik Bunda Dia. Kembali ke Bunda Titi begitu. Jadi Bunda Dia dan juga Bunda Titi ini sudah bernyanyi tentang bagaimana kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk penanaman karakter sendiri di TKIT Cahaya Al-Quran ini bagaimana Bunda?
Alhamdulillah untuk penanaman karakter di TK KB Islam Terpadu Cahaya Al-Quran, kita juga membiasakan untuk kalau misalkan wudhu itu kita ajari untuk bersabar, untuk ngantri, itu juga menanamkan karakter, di mana kalau mungkin kita mengajari matematika dalam jangka waktu 1 bulan atau berapa bulan bisa ya, tapi kalau mengajarkan anak untuk bersabar, antri itu yang lebih susah bertahun-tahun bisa juga itu. Nah, kalau untuk di Cahaya Al-Quran, karena kita menjadi PSP, di mana program sekolah penggerak, itu kita harus menggerakkan, digerakkan dan bergerak, itu harus dilaksanakan. Dan untuk kurikulum pun juga kita menggunakan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran itu berfokus pada anak. Dan jadi dari asesmen awal, seorang guru, kita sebagai guru semua harus mendiagnosis bagaimana sih karakteristik anak yang sebenarnya. Nanti disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah, dengan yang ada di lingkungan. Dan untuk pembelajaran kita tidak monoton bahwa yang membuat pembelajaran harus guru. Memang guru sebagai guru harus memfasilitasi, tapi untuk pembelajaran sendiri harus minat dan bakat anak tersebut. Minat dan bakat. Sebagai seorang guru berarti harus lebih mendalami dan mengetahui karakteristik masing-masing anak itu juga berbeda-beda ya. Berbeda. Tadi disebutkan bahwa TKIT Cahaya Al-Quran ini sebagai sekolah penggerak. Bagaimana awalnya itu bisa menjadi sekolah penggerak, Bunda? Untuk menjadi sekolah penggerak memang nggak semudah, karena kita sebagai yang di tes pertama itu kepala sekolah saya sendiri mengikuti beberapa tes, kita lewat SIM PKB, nanti kita tes di situ, tes akademik, dan nanti tes wawancara, dan nanti masih banyak rangkaiannya. Kalau saya ingat itu sekitar 4 kali yang dites itu. Setelah itu ditentukan bahwa ini lulus dan tidaknya juga lewat SIM PKB tersebut. Setelah itu pemerintah menentukan bahwa alhamdulillah untuk di Kecamatan Boyolali sendiri baru TK Cahaya Al-Quran yang menjadi PSP, program sekolah yang angkatan kedua, tapi angkatan ketiga ini ada lagi 1. Alhamdulillah. Dalam 1 kabupaten ada 19 gitu. Kami ucapkan alhamdulillah, ini barokallah, mudah-mudahan bisa menjaga amanah tersebut, bisa semakin maju dan menginspirasi, Bunda. Baik. Dan tadi sekolah TKIT Cahaya Al-Quran ini sudah menjadi sekolah penggerak. Tentu di sana juga ada berbagai program-program ya. Baik. Mungkin kita kembali ke Bunda Diah begitu ya. Untuk di KBA Royan sendiri ini pasti ada program unggulan. Ada apa saja, Bunda, ini? Program unggulannya kita tahfidz juga. Tahfidz. Tapi kalau di KBA Royan itu pelayanan yang jadi ini ya, unggulan kami itu pendidikan dari 0 tahun. Oh, bisa gitu disampaikan ini, Bunda, bagaimana di sana? Jadi kalau biasanya orang tua zaman dulu itu cah cilik kok di sekolah seperti itu itu sebenarnya kalau kita semakin lama menunda untuk memasukkan anak ke dalam sebuah lingkungan sekolah, sekolah yang tentunya dalam tanda kutip itu ramah anak itu semakin dini itu semakin baik, karena dari usia 0 tahun itu kemandirian anak itu sudah terbentuk. Terus nanti kalau kita istilahnya dikenalkan untuk cara berdoa, untuk hafalan, itu kita kalau di sekolah setiap hari kita dengarkan murotal. Jadi nanti kita rekam suara seperti itu. Kalau pas kegiatan main anak-anak itu, jadi dari pagi sampai sore itu yang didengarkan ya murotal seperti itu. Insya Allah itu akan lebih melekat di memori anak-anak. Gitu. Bagaimana? Iya. Dari kecil itu kalau 1 tahun misalkan Dek tolong buang sampahnya di mana, itu mereka sudah bisa jalan, sudah bisa masuk ke tempat sampah. Walaupun itu harus diulang terus karena kan memang pembelajaran itu harus mulai keteladanan. Terus nanti kita juga keteladanan, terus juga pembiasaan. Jadi pembiasaan yang di sekolah dan juga di rumah harus disamakan seperti itu. Bagaimana menjaga pembiasaan itu kalau di sekolah sudah? Kadang kan ada yang di rumah disupport, tapi kadang ada juga yang mungkin belum disupport. Kita selalu adakan komunikasi dengan wali murid. Jadi perkembangan anak itu masing-masing berbeda dan karakteristik anak itu berbeda. Jadi memperlakukan mereka pun juga tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa disamaratakan. Baik.
kami mengajak ini ayah bunda yang berada di wilayah Boyolali, khususnya di Sawit ya, dan juga tadi ada KB Ar-Royan MTA Sawit dan juga ada TKIT Cahaya Al-Quran Boyolali. Silahkan ini ayah bunda yang berdomisili di wilayah tersebut yang memiliki putra-putri dari usia berapa ini bunda? Kalau di kami juga karena ada KB-nya mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun bisa baik. bergabung di TK, di KB, TK IT Cahaya Al-Quran Boyolali. Baik. Insya Allah dengan guru yang ramah, guru Insya yang Allah. sabar. Baik, kalau tadi kan di TKIT Cahaya Al-Quran, kalau di KB Ar-Royan sendiri bunda dari usia berapa? Dari usia 0 tahun, 0 tahun. kita memang ada kelasnya, jadi benar-benar ada pembelajaran ya untuk anak 0 tahun itu. Nanti juga ada kegiatan berdoanya, ada kegiatan dikenalkan dengan adab-adab seperti itu. Tapi mohon maaf untuk tahun ini kita close dulu untuk yang di bawah 3 tahun. Jadi Oh iya, yang 0 tahun. nggih, yang untuk 0 tahun karena sudah penuh. sudah penuh. Nggih. Tapi ada juga nggak yang ya buka lagi yuk yang usia 0 sampai 3 tahun? Nanti harus ini dulu, maksudnya nitip dulu. Jadi nanti kan untuk tahun 2024, nah itu nanti Akan diprogramkan lagi. akan diprogramkan lagi. Baik, ya ini dari KB Ar-Royan gitu ya. Baik, kalau untuk di TKIT Cahaya Al-Quran ini kembali lagi, ini sudah ada program terdekat apa ini yang sudah dilaksanakan bunda? Yang terdekat, program yang terdekat kita laksanakan kemarin, kita mengadakan program Akhir Usana, di mana situ juga gelar karya. Gelar karya itu dari berbagai kreativitas anak dan juga karena kita mengangkat pembelajaran itu ada P5-nya juga nggih. Apa itu P5? P5 itu program profil pelajar Pancasila di mana kita harus mempunyai, karena PSP tadi nggih, pembelajaran itu harus kurikulum merdeka dan pembelajaran juga terdekat dengan lingkungan dan dengan anak. Jadi kita kemarin mempunyai kebun ya, di mana kebun itu kita upayakan atau kita kelola untuk menghasilkan sesuatu dan akhirnya kita juga pembelajaran mengenalkan namanya makanan tradisional di mana makanan itu kita dari kebun sendiri. Oh, ada kebunnya ini bunda? Insya Allah di belakang, di samping sekolah. Ditanami apa saja ini bunda? Ya, kemarin ada singkong, kemarin terus ada pepaya juga, ada juga timun, buah-buahan. Kita kemarin sempat bikin lotis gitu. Wah, karena untuk proyek profil pelajar Pancasila. Wah, seru banget ini. Kami boleh ya Bu ke sana untuk bikin lotis? Enggak, boleh. Mangga, silakan. Iya, itu berarti kalau tadi ditanamin singkong, lalu apa lagi bunda? Ya, ada singkong, ada pepaya, ada markisa. Tapi yang kemarin kita pakai P5 itu dari markisa, di mana markisa jumbo yang tumbuh kembang di depan sekolah kita, di dekat apa namanya kantor itu sampai menjulang tinggi sampai di ini di atap sekolah itu buahnya yang besar, makanya kita angkat menjadi P5-nya itu. Jadi pembelajaran di mana anak-anak itu benar-benar dari mulai penanaman, dari nanti perawatan, dari nanti mengupas dan membuat produk manisan markisa jumbo. Baik, dari sekolah, oleh sekolah, untuk sekolah. Baik, ini seru sekali. Baik, nanti kita juga akan lanjut ini dengan bunda yang di KB Ar-Royan, juga TKIT Cahaya Al-Quran Boyolali, begitu. Mungkin kita tahan dulu sebentar bunda, kita akan lanjut di sesi berikutnya, begitu. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di edukasi setelah informasi-informasi berikut ini.